Oke, selamat datang kembali Permisa TG News dimanapun berada. Balik lagi di channel HMTG TS. Perkenalkan saya Fikal Bari Widyadi dari HMTG TS. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kepada Mas Raffi, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton kita ini, Mas. Ya, perkenalkan nama saya Raffian Wahid. Saya kebetulan dari manajemen UPN Veteran Yogyakarta dan sekarang ikut koordinasian di KSPM atau kelompok studi pasar modal dan menjabat sebagai wakil ketua. Nah, hari ini terima kasih sekali sudah diundang oleh himpunan kemahasiswaan Teknik Geofisika ITS. Ketertarikan Mas Raffi ke cryptocurrency ini tuh hadir dari mana ya, Mas? Karena kan kali ini kita bakal bahas tentang cryptocurrency. Bisa dijelasin sedikit? Oke, jadi sebenarnya awal tertarik ke cryptocurrency itu sebenarnya udah lama. Namun memang sekarang baru-baru ini kan lagi booming juga ya, karena kan WFH juga, dan memang selama pandemi ini orang ini mulai melek investasi di mana memang banyak orang yang tertarik untuk investasi. Nah, kebanyakan tapi yang aku lihat sekarang ini investasinya pengennya tuh cepat dapat uang. Nah, kebetulan karena kripto ini memang cocok untuk trading. Nah, digunakan banyak pihak ya, baik semua kalangan itu untuk melakukan investasi trading kayak khususnya. Nah, dari situ sebenarnya tertarik tuh karena capital gain-nya yang cukup lumayan. Kalau memang sudah mengerti pergerakannya, dan sekarang tuh udah banyak tersedia berbagai koin dengan berbagai kebutuhan. Seperti itu. Walaupun ya pada awalnya kripto itu dulu digunakan belum untuk investasi ya, tapi untuk transaksi. Namun karena memang fluktuatif dan memang volatilitas harganya tinggi sekali dan memang kenaikannya cepat pada tahun 2020 ini, itu makanya menggunakan kripto sebagai alat investasi. Namun kalau misalnya kita ambil contohnya dari Bitcoin dulu itu pada tahun 2008 itu kan harganya belum semahal sekarang ya. Nah, namun memang harganya itu karena permintaan yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi, itu mengakibatkan memang harganya lebih tinggi daripada nilai awal pas mereka mengeluarkan Bitcoin. Tuh, jadi instrumen investasi ini kalau memang untuk kalian para trader ini cocok banget untuk digunakan. Namun harus diingat ini kan pasar uang, jadi lebih abstrak dan fluktuatif, jadi memang risikonya sangat besar. Seperti itu. Dengan background Mas Raffi ini yang udah sangat berpengalaman di bidang cryptocurrency akan sangat cocok menemani bahasan TG News pada kali ini. Apa sih cryptocurrency ini, bisa diceritain sedikit dong, Mas, menurut sudut pandang Mas? Oke, menurut sudut pandangku tuh ini secara umum ya. Jadi kripto ini sebenarnya kan mata uang digital ya, yang disebutnya sebagai mata uang digital terdesentralisasi, di mana memang cryptocurrency ini tidak dicatat oleh perbankan ya, tapi tercatat dan ini langsung masuk ke dalam internet gitu, melalui blockchain nanti. Nah, jadi fungsinya cryptocurrency itu sebenarnya untuk pembayaran, tapi peer to peer, di mana emang pengirim itu langsung penerima. Kayak misalnya nih aku mau transaksi nih, misalnya beli skin ML ya. Nah, itu bisa langsung transaksi menggunakan salah satu cryptocurrency, misalnya Doge atau mungkin Ethereum, atau memang tergantung ketersediaan dari si platform tadi, si penjualnya dan pembelinya itu platformnya. Nah, nanti aku tinggal transfer Bitcoinku ke Fikri misalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi dari aku langsung ke Fikri. Nah, jadi terus transaksinya itu yang di cryptocurrency itu nanti tercatat dalam jaringan gitu. Nah, jadi untuk menjalankannya itu dulu waktu pas pertama kali booming ya 2018 tuh pertama kali ini dikenalkan nih namanya Bitcoin. Dulu Satoshi Nakamoto itu dia jadi menciptakan sistemnya ini, sistem database di mana memang untuk pencatatan. Ya karena tadi sempat dibilang kan kalau misalnya cryptocurrency ini kan dia terdesentralisasi, beda sama kayak perbankan, ya kan sistemnya sentral ya, melalui bank sentral dicatatkan. Nah, kalau ini cryptocurrency ini menggunakan blockchain untuk pencatatannya. Jadi kayak blockchain itu adalah buku besar atau digital ledger. Ya kalau dalam akuntansi itu ledger ya buku besar ya, buku kas gitu. Jadi itu fungsinya untuk memastikan memang setiap transaksi itu yang terjadi menggunakan Bitcoin, nah itu valid dan pergerakan uang tercatat jelas. Jadi misalnya aku kasih contoh gini, aku misalnya ngirim Bitcoin A nih ke Fikri sama Bitcoin B. Nah nanti sistem pencatatannya itu tadi, ledgernya tadi, si buku besar itu mencatatkan bahwa aku ngirim Bitcoin A dan B ke Fikri dan itu punya Fikri sekarang. Seperti itu.
kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi fungsinya juga blockchain itu sebenarnya tuh memang lebih efisien ya, makanya kan digunakan untuk sistem kripto. Nah, terus juga karena validitasnya tuh dia kan secara otomatis, jadi langsung tercatat, terus juga minim kesalahan, terus lebih cepat dan murah juga. Nah, makanya kripto itu dulu pas awal diciptakannya itu menggunakan sistem pencatatannya itu blockchain seperti itu, Fikri. Di cryptocurrency ini kan ada banyak mata uang ya, ada Bitcoin, Ethereum. Perbedaan mata uang ini tuh apa sih, Mas? Oke, jadi gini, kalau menurut bentuk ya, kalau bentuk sih mungkin sama ya kripto ya. Cuman mungkin logonya berbeda itu dari segi bentuk nih. Nah, cuman kalau nggak dari segi fungsi, fungsi itu tergantung dari teknologi yang digunakan untuk si Bitcoin itu atau mungkin koin-koin lain misalnya kayak Doge atau Ethereum atau Ripple ya Ripple atau XRP itu dan lain-lain. Nah, fungsinya itu sebenarnya perbedaannya itu eh, kegunaannya untuk alat pembayaran. Jadi misalnya mungkin di platform A ini aku mau bayar barang nih pakai Doge nih. Nah, itu bisa. Tapi di platform Z misalnya itu belum tentu bisa pakai Doge. Tapi misalnya pakai Bitcoin, oh Bitcoin itu bisa bayar di platform A sampai Z. Seperti itu. Jadi perbedaannya itu. Dan fungsi utamanya itu kalau secara keseluruhan kita kata itu adalah untuk mempermudah transaksi saja sebenarnya. Cuman itu balik lagi ya kayak misalnya gini lah. Kan ini namanya cryptocurrency ya, mata uang kripto. Nah, digital. Nah, kayak sama aja uang kertas. Uang kertas itu ada dollar, ada USD, terus ada rupiah dan lain-lain. Seperti itu, cuman fungsinya berbeda-beda. Mungkin di toko di Indonesia ini ada yang menerima USD sebagai alat pembayaran, tapi harus ditukarkan dulu nih ke rupiah. Nah, sama aja kayak kripto juga. Kripto juga itu alat dan fungsi pembayarannya itu mungkin sama, namun ketentuannya itu berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda untuk setiap pembayaran ke sebuah toko tersebut. Gitu. Nah, cryptocurrency ini kan dalam mata uang digital yang digunakan untuk bertransaksi ya. Tapi kenapa sekarang tuh lazim digunakan untuk berinvestasi maupun trading? Nah, alasannya kenapa, Mas? Oke, pertanyaannya bagus banget nih. Jadi dulu awalnya itu kan memang sih benar diciptakan untuk alat transaksi nih, ya kan mata uang kripto. Tapi kenapa jadi alat investasi sekarang? Karena fluktuatif. Gitu. Tadi kan sempat aku sebut juga tuh ya, bahwa kan cryptocurrency ini sebenarnya dipasukan itu tergolong sebenarnya ya harusnya itu di pasar keuangan, karena kan kripto, ya kan mata uang digital. Nah, cuman yang aku tahu ini sekarang ini kripto itu sebenarnya dimasukkan ke komoditas berjangka atau futures gitu. Nah, itu kalau di Indonesia sendiri itu melalui Bapeti ya, kalau futures contract futures atau komoditas itu tadi. Nah, kenapa ini bisa naik? Karena permintaan dan penawaran. Jadi simpelnya kayak misalnya kita ambil contoh di saham yang paling gampang ya. Nah, kalau di persahaman itu semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi juga nilai jual atau harga dari sebuah saham tersebut. Sama halnya juga dengan kripto. Misalnya kripto di Doge misalnya. Doge mempunyai 1 juta koin. Tapi permintaannya itu melebihi 1 juta koin. Orang yang mau beli kripto itu misalnya ada 10 juta nih. Jadi kan berbanding 10 ya. Berarti nilainya bisa naik 10 kali lipat. Kenapa? Karena sebagai pemilik, misalnya kita sudah beli, kita bisa menaikkan harga seperti itu. Harga yang cocok. Ya, di situ. Kenapa nilainya itu bisa sangat tinggi. Nah, terus selanjutnya mungkin selain permintaan dan penawar itu mungkin kepercayaan. Jadi kan sempat ada yang nanya, wah kalau misalnya kripto dikeluarkan, misalnya kayak Doge, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain, kok nilai bisa apa itu ada yang menggerakkan orang atau organisasi atau gimana? Nah itu enggak. Jadi sebenarnya itu biasanya tetap permintaan dan penawaran. Karena permintaan dari kripto itu sangat tinggi, maka dari itu harganya itu bisa tinggi sekali. Nah makanya itu kecenderungannya untuk dijadikan alat investasi dengan harapan ketika mereka berinvestasi atau menaruh uang atau membeli kripto itu nilainya akan naik di masa depan seperti itu. Jadi untuk siapa, Mas, trading atau investasi cryptocurrency ini? Jadi profil resiko seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk profil risiko sih kecenderungannya kalau menurut aku ya itu yang agresif ya. Jadi kalau nggak agresif sebenarnya jangan main kripto. Nanti baru masuk
rugi 10% tuh dia langsung tahu juga kan ya, dia kan kalau misalnya di profil tuh ada apa namanya, ada moderat juga, terus ada satu lagi tuh aku lupa tuh yang dia tuh memang portofolionya itu memang nggak bisa diatur sedemikian rupa seperti orang kita investasi di kripto gitu. Jadi kalau kripto itu dia lebih cocoknya agresif gitu, karena ya seperti saham juga, saham itu juga sebenarnya masuknya agresif, cuman kalau misalnya kita tahu juga, jadi itu di tingkatan yang lebih tinggi itu bisa jadi masuk ke pasar kripto atau pasar gitu, karena memang lebih fluktuatif gitu mas. Lalu analisa apa aja nih Mas yang dapat atau lazim digunakan di investasi ataupun trading cryptocurrency ini? Kalau investasi tentu saja kan jangka panjang ya investasi ya. Kalau trading kan lebih ke short atau mid term ya. Nah, jadi kalau saran dari aku, kalau yang cocok itu sebagai acuan untuk berinvestasi itu pertama nih, kalau kita invest itu harus tahu dulu siapa pengeluar koin itu, perusahaannya. Karena kan perusahaan dari Bitcoin itu atau mungkin Doge itu kan berbeda-beda ya. Nah, jadinya memang harus kita perhatikan dulu nih perusahaannya dan teknologi apa aja yang sebenarnya digunakan oleh perusahaan tersebut gitu. Nah, fungsinya apa teknologi? Karena teknologi ini nanti berkaitan dengan keamanan, terus juga inovasi. Inovasi itu bisa jadi sebagai apa aja sih gitu. Fungsi koin ini digunakan apakah untuk pembayaran apa, karena nggak semuanya, ya ingat ya, nggak semuanya kripto itu bisa digunakan ke pembayaran, setiap platform, jadi emang berbeda-beda gitu, jadi keunikannya di situ memang. Nah, kalau misalnya sudah bekerja sama mungkin bisa ya. Nah, cuma kalau di Indonesia nih, kita ambil contoh, di Indonesia ini sebenarnya boleh dibeli tapi sebagai komoditas, namun tidak bisa dilakukan sebagai alat tukar menukar atau transaksi, kecuali rupiah itu nanti dibuat kripto, dibuat jadi kripto, mata uang kripto. Nah, tapi kalau aku lihat sih sekarang kayaknya udah mau dibuat ya, ini ada isu-isu juga sih sempat. Nah, terus yang kedua nih, misalnya invest tadi long term, itu harus tahu dulu market cap dari koinnya tersebut. Semakin tinggi market capnya, itu semakin bagus, berarti semakin liquid. Kenapa market cap? Karena kan di situ turnover itu kan bagus ya. Nah, itu setiap hari kan banyak tuh, istilahnya koin ini memang banyak peminatnya, dia punya jangkauan yang sangat besar, itu market cap di situ. Nah, itu makanya sangat harus diperhatikan banget tuh kalau invest. Terus yang ketiga mungkin kalau mau baca-baca fundamental dari cryptocurrency itu kan macam-macam, itu bisa ke white paper dari kripto tersebut. Nah, itu udah dijelasin bagaimana kayak prospektus. Nah, kalau di saham tuh prospektus dalam artian prospek jangka panjang. Nah, terus fungsinya apa dan lain-lain itu ada di white paper cryptocurrency. Nah, itu bisa dicek di internet. Nah, selanjutnya nih, itu 3 hal yang paling simpel banget ya tadi kalau untuk invest ya, cara-caranya. Terus selanjutnya untuk untuk trading. Nah, kalau trading itu kita biasanya menggunakan technical analysis. Technical analisisnya bagaimana? Sebenarnya technical analisisnya itu seperti kayak di saham ya, karena kan memang berbentuk chart ya, pattern dan lain-lain. Nah, itu technical analisisnya itu diperdalam, teori-teorinya diperdalam, karena kebanyakan itu kan kalau di kripto ini karena dia lebih ke grafik ya, fundamentalnya itu nggak seperti kayak saham, yang dimana saham itu kan bisa dinilai dari segi manajemennya, rasionya, keuangan dan lain-lain. Nah, kalau kripto kan enggak ya dia. Jadi makanya valuasinya itu tadi lebih ke arah market cap, serta nanti mungkin bisa dibaca di white paper-nya bagaimana prospek ke depannya. Nah, technical analysis tadi dipelajari ya, seperti pattern-nya itu seperti apa. Karena pattern ini nanti bisa mengidentifikasi arah pergerakan harganya. Seperti itu. Nah, kalau untuk trading sih paling oke dan optimal sih sebenarnya technical analysis. Lalu setelah ini legalitas cryptocurrency di Indonesia tuh udah ada atau belum Mas, dan seperti apa bentuknya? Sebenarnya aku tuh kan dulu sempat baca-baca juga. Jadi sebenarnya cryptocurrency ini tadi dia itu tidak digolongkan sebagai alat untuk transaksi seperti itu. Namun di Indonesia itu sudah ada peraturan perundang-undangan di mana memang mengatur
cryptocurrency itu sebagai komoditas yang diawasi oleh Bapeti. Nah, namun orang tuh masih salah tangkap sebenarnya, kripto tuh sebenarnya legal nggak sih di Indonesia? Legal, tapi ketika dilakukan untuk alat tukar menukar atau transaksi itu belum legal. Seperti itu. Jadi sebenarnya di Undang-Undang nomor 11 tahun 2017 itu, jadi undang-undang itu mengatakan bahwasannya memang hanya mata uang rupiah saja yang sebenarnya disahkan untuk melakukan transaksi dalam negeri. Nah, kecuali tadi makanya kalau misalnya kedepannya ini kita nggak tahu ya, mungkin ketika nanti Indonesia tadi rupiah itu dijadikan sebuah mata uang digital juga. Nah, itu memungkinkan untuk seperti cryptocurrency dilakukan transaksi ya untuk alat pembayaran di Indonesia seperti itu. Lalu hal apa aja sih Mas yang bikin harga kripto itu bisa sefluktuatif ini? Mas. Oke, sebenarnya kita ambil yang positifnya dulu ya. Kalau harga kripto naik tinggi itu karena apa? Kalau menurutku yang paling penting itu adalah sentimen. Sentimen itu kan kesepakatan ya. Nah, sentimen itu kayak gini misalnya. Wah, prospek kripto nih di Indonesia, rupanya pemerintah mau bikin badan legal nih, badan hukum ya, untuk legalitas kripto. Wah, ini sentimen baik nih. Oh, berarti kripto nanti bakal bisa ditransaksikan nih. Oh, berarti langsung Fikri sama aku sepakat bahwasannya, wah, kripto nanti prospeknya ke depan bagus nih, harga naik nih, bisa naik nih untuk investasi. Nah, itu berarti kan banyak nih peminatnya, orang sepakat bahwasannya memang ini prospek yang baik, orang minat. Nah, jadi harganya naik. Kenapa? Karena permintaannya tinggi. Sedangkan penawarannya kan tetap ya. Nah, seperti itu. Jadi harganya bisa tinggi banget. Volatilitas harga seperti itu. Nah, terus kecenderungan juga kalau misalnya kita main grafik atau main technical analysis, dia kan kecenderungan tren ya. Tren itu kecenderungannya kalau dia naik pasti nanti turun. Sedangkan kalau turun dia sampai di titik tertentu, sama seperti halnya tadi naik, itu nanti akan naik lagi dari bawah ke atas. Nanti seperti itu. Nah, terus ada juga kecenderungan untuk sideways atau mungkin bisa dibilang itu dia bergerak secara rata-rata ya. Rata-rata tuh dalam artian geraknya nggak stagnan, tapi geraknya di area tertentu saja seperti itu. Nah, makanya dari itu tadi kripto itu dipengaruhi banget oleh sentimen. Seperti itu jarang banget orang itu terpengaruh oleh hal-hal selain sentimen. Seperti di saham juga, saham itu juga terpengaruh sentimen. Nah, kecuali yang nggak terpengaruh sentimen ya seperti deposit dan lain-lain, nah itu enggak ya. Nah, karena ini khusus pasar yang memang dilakukan secara 24 jam juga, nah ini jadi salah satu alasan kenapa si kripto ini harganya fluktuatif banget. Nah, kalau kaitannya yang fluktuatif kan saham juga ya. Saham itu kalau ditransaksikan itu kan nggak sampai 24 jam, beda banget kayak kripto. Nah, mungkin kalau misalnya kripto sama saham itu 24 jam, sama-sama 24 jam, nah itu mungkin harganya bisa fluktuatif juga seperti kripto sahamnya, seperti itu. Oke, kalau ngomongin sentimen, kemarin Elon Musk itu sempat nge-tweet bahwa bisa beli produknya Tesla dengan cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Nah, namun pada pertengahan bulan Mei kemarin, si Elon Musk itu nge-tweet kembali dan berbicara kalau nggak bisa beli produknya lagi dengan kripto. Nah, apa sih pengaruhnya terhadap cryptocurrency khususnya Bitcoin? Apakah dan bagaimana ke depannya? Oke, jadi gini, Elon Musk itu sebenarnya kan influencer ya. Kan pernah nggak sih lihat influencer saham juga nih? Kita kaitin ya, biar sebagai perbandingan nih. Wah, influencer saham nih misalnya dia mengajak, ini bagus nih prospeknya, ini. Orang ya sejatinya pom-pom ya. Dia ngajak doang, ya, tapi tidak memberikan nih, menjabarkan, risknya ini, ya, risk-free-nya berapa dan lain-lain gitu. Nah, orang kan dengan mudah terpengaruh, bagus nih, Elon Musk nih yang beli nih, aman nih. Nah, mereka nggak analisis nih. Sama seperti halnya juga Bitcoin itu nggak dianalisis. Wah, atau misalnya Doge misalnya, kan ini Doge banget dulu yang sering dipom-pom Elon Musk ya. Nah, Doge nggak dianalisis nih, teknologinya seperti apa, belum baca white papernya, terus belum tahu fundamental, market cap, dan lain-lain. Nah, itu menjadi hal yang sangat bahaya sebenarnya untuk para investor seperti aku dan Fikri nih ketika di kripto. Nah, si Elon Musk ini sebenarnya banyak banget teorinya. Ya, kalau kita bahas tuh panjang banget karena kenapa ini ada kaitannya juga bisa jadi Elon Musk-nya mau menyerok harga rendah karena kan dia nggak akan rugi sebenarnya walaupun harga Bitcoin-nya itu turun.
Ya, karena kan dia bandar besar jatuhnya. Dia punya uang banyak untuk membeli Bitcoin tersebut. Beda halnya sama kayak misalnya kita masih mahasiswa, uang kita mungkin sebulan aja itu pas-pasan misalnya. Mau beli kripto, nah tahunnya Elon Musk nge-tweet turun, nah kita rugi malah nggak bisa makan dengan bulan depan. Nah itu risiko di situ. Yang kasihan itu adalah para pemain kecil. Nah sebenarnya kan dasar Elon Musk nggak mau menggunakan Bitcoin lagi sebagai pembayaran itu karena isu lingkungan. Nah, isu lingkungan, ngomongnya isu lingkungan. Tapi kan di balik itu kita nggak tahu. Tahunnya dia beli dari bawah, terus nanti harganya naik lagi kan dia untung, tetap untung. Jadi sebenarnya bisa dikaitkan dengan permainan bandar besar. Karena bandar ini kan duitnya banyak ya, dan bandar itu biasanya nggak sendiri, ya. Itu berkelompok. Jadi duitnya tuh banyak banget dan itu bisa menggerakkan harga. Nah, itu yang jadi masalah besar di situ. Seperti itu sih kalau menurutku. Oke, terus bagaimana masa depan kripto ini sendiri menurut Mas Raffi? Kalau menurut aku sih masa depan kripto bagus ya. Pada saatnya ya, pada masanya nanti bagus. Cuma kita nggak tahu nih. Karena pertama kalau aku lihat sih sekarang di berita-berita sentimen sekarang ini mengenai kripto ini sebenarnya punya masalah besar tuh dalam legalitas sebagai alat transaksi yang sah ya. Nah, di Amerika, di mana-mana semua, dan bahkan sekarang ini bank sentral di seluruh dunia ini kan sedang membahas masalah kripto. Dalam artian kripto ini sebenarnya bisa nggak sih dipergunakan untuk alat transaksi? Sedangkan kripto sendiri ini tidak tercatatkan oleh bank sentral. Jadi makanya tadi sistem terdesentralisasi. Nah ini mengakibatkan bank itu nggak bisa melakukan pengawasan. Jadi yang ditakutkan ya, dalam tanda kutip ditakutkannya itu bisa dilakukan pencucian uang, perdagangan anak tuh bisa loh, kan pembayarannya menggunakan Bitcoin tuh bisa banget, atau mungkin koin-koin lain ya. Terus juga pencucian uang tadi, penipuan, pemerasan itu bisa saja gitu menggunakan cryptocurrency dan itu tidak tercatat oleh bank sentral. Nah itu yang mereka takutkan. Padahal yang mungkin dalam secara eksplisit itu sebenarnya bank sentral mungkin takut peran bank sentral itu tergantikan oleh mata uang kripto sendiri. Seperti itu makanya untuk kripto itu eksis atau bisa dilakukan sebagai alat transaksi pembayaran jual beli itu mungkin membutuhkan waktu yang lama karena ya tadi kripto itu andaikan kripto melawan bank sentral itu susah sekali. Sedangkan perizinan itu kan salah satunya juga nanti ditentukan oleh bank sentral itu sendiri. Seperti itu. Oke, sedikit aja Mas, saran untuk pemula atau mahasiswa yang baru pengen bertransaksi atau berinvestasi dan trading di cryptocurrency ini Mas. Oke, yang pasti ini prinsip dasar banget ya. Prinsip dasar investasi itu harus tahu profil risiko, ya. Terus harus punya risk management. Kenapa? Karena kalau udah masuk pasar uang tuh udah beda banget. Walaupun memang kalau di kripto aku akuin nyangkutnya itu nggak selama saham, itu cepet banget. Jadi habis nyangkut bisa naik lagi, itu cepat. Karena 24 jam, diingat. Nah, cuman ketika Anda itu memiliki profil risiko tadi balik lagi, profil risiko yang konservatif misalnya. Ya, konservatif itu yang dia tuh ya nggak bisa kena risiko lah istilahnya, gampangannya gitu. Nah, ketika nanti kena risiko baru turun dikit, nah itu langsung down pasti mentalnya. Itu pasti banget. Bahkan yang ngomongnya agresif, tapi pas nanti turun itu biasanya panik. Ada yang kayak gitu. Jadi memang macam-macam. Nah, itu berarti profil risiko itu harus ditekankan dulu nih sebelum memang teman-teman itu mau memilih untuk berinvestasi di kripto. Nah, selain profil risiko, terus risk management. Nah, risk management ini penting juga. Kenapa? Karena risk management ini nanti mengatur alokasi uang yang kalian punya itu untuk investasi apa aja. Nah, jadi baiknya kalau misalnya investasi di kripto, kalau aku sarankan sih risk manajemennya kalian juga punya uang cadangan, di mana uang cadangan itu memang untuk melakukan average. Kalau memang misalnya teman-teman itu nyangkut, gitu, biar nilainya semakin kecil, itu nanti bisa dijual pas harganya tinggi. Terus seperti itu bisa. Nah, makanya harus ada diversifikasi portofolio. Kalau misalnya kalian main kripto, itu saranku kalian juga investasi di portofolio yang lainnya juga, kayak misalnya deposito kalau memang kalian bisa menahan duit selama itu nggak apa-apa. Terus juga misalnya
di saham atau di reksadana. Nah, itu salah satu kecenderungan yang lebih aman kalau diversifikasi. Karena kalau di kripto aja sekalinya kalian turun, sekalinya habis, itu habis banget. Dan ketika marketnya lagi bullish, dan ketika marketnya lagi bearish, nah itu akan mengakibatkan nyangkut yang memang lama juga gitu. Dan itu risikonya tinggi banget, dan itu risk free-nya kecil. Nah, terus selanjutnya pahami dulu cryptocurrency yang akan kalian investasikan, karena cryptocurrency ini kan punya fungsi yang berbeda-beda, tingkat kepercayaan yang beda-beda. Terus juga selanjutnya kapitalisasi pasar dari cryptocurrency itu sendiri itu harus dipelajari. Nah, itu mengetahui seberapa liquidkah si cryptocurrency tadi. Terus selanjutnya itu bisa lihat prospektus dari kripto sendiri, dari white paper yang dikeluarkan oleh cryptocurrency ya, kayak Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan lain-lain. Nah, terus juga diperhatikan teknologi yang digunakan seperti apa. Nah, terus juga belajar analisa teknikal, karena analisa teknikal ini itu sangat berpengaruh banget dan punya peranan penting ketika kalian itu melakukan trading. Seperti itu. Nah, terus juga lihat nih kondisi marketnya lagi bullish atau bearish. Kalau bullish kalian masuk, kalau bearish kalian keluar. Gitu. Jadi analisa teknikal ini membantu kalian untuk untuk menentukan kapan kalian masuk di harga tertentu. Kalau ketika harganya lagi murah kalian masuk, ketika harganya tinggi kalian jual. Karena ketika harganya tinggi nanti, itu ketika dijual harganya bisa turun juga. Tuh. Seperti itu mungkin tips dari aku. Ya, baik. Terima kasih Mas Raffi atas waktunya. Gak terasa nih, kami udah cukup lama menemani para pemirsa TG News kali ini. Nah, akhir kata saya mewakili semua elemen yang terlibat. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.